Hari ini kita berada di sebuah desa adat, guys, bersama orang-orang sini. Nah, tapi kalau di hutan adat Bakat Bayan itu sama Purbadaya atau sama Loka Bual. Nah, kalau ke Gedeng Lau di situ ada Maloka Luang Godek dan Perumbalau. Kiu 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 kiu. Cekrukuk kukruk. Itu. Halo. Itu parkir di mana, Pak? Depanan. Halo guys. Kita lagi mau jadi rimbawan sejati. Mau jadi polisi hutan ini. Cocok dia di belakang. Sampai ketemu lagi di sana ya. Stay tune. Bye-bye. Bawah berapa hektar ya? Tanya. Oh, berarti ini yang dimanfaatin buat ini buat itu yang masyarakat ini. Kenalan dulu Pak, dari kita berberapa nih? 10. Bersepuluh. Kita itu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi kita dapat tugas dari dosen untuk mewawancara Bapak pada hari ini terkait dengan pengelolaan hutan adat yang ada di Bayan ini. Mungkin pertama Bapak bisa kenalan dulu Pak. Silakan. Iya. Kalau nama saya waktu bujang itu Renadi. Renadi, Ya, kalau sekarang itu sering dipanggil sama Tari Ahmad Tari. karena anak saya namanya Tari. Dan saya sebenarnya orang yang pemerhati terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat, dan memang terlahir di masyarakat adat. Kalau secara garis keturunan, saya garis keturunan Pandi, Andi. ya. Dan saat ini memang saya banyak silaturahmi ke beberapa tua loka atau maloka dan para tokoh terkait menggali tentang beberapa pengetahuan masyarakat adat. Karena untuk saat ini saya sebagai kepala sekolah adat Bayan, jadi informasi-informasi itu kami jadikan sebagai dasar untuk menyusun kurikulum sehingga nanti pembelajarannya bisa disesuaikan untuk anak-anak yang belajar di sekolah adat Bayan. Mungkin saya dulu ya, untuk hutan adat ini Pak, kira-kira berapa luasnya Pak yang tempat kita sekarang ini? Nah, detailnya saya kurang tahu ya, karena harus buka petanya. Ini juga sudah dipetakan, tapi kurang lebih sekitar 2 hektar lah mungkin di sini. Ya, karena pemetaan 2019 seluruh hutan adat yang masih tersisa Kecamatan Kayangan dan Bayan, yang pada pemetaan itu disebut dengan wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat hukum adat Bayan, di situ sudah dipetakan semua. Kalau misalnya dengan luas 2 hektar, sejauh ini hal-hal apa aja yang bisa dimanfaatkan sama masyarakat ataupun yang dimanfaatkan sama pengelolanya langsung di luas hutan ini? Kalau hutan adat itu kan ada beberapa hal yang dibedakan lah. Kalau dia hutan adatnya disebut Gumi Dalam, maka dia hanya bisa dimanfaatkan air ataupun buah dari jenis tanaman yang ada di dalamnya. Nah, tetapi tempat kita ini tidak termasuk Gumi Dalam, karena yang disebut hutan adat Gumi Dalam itu dipastikan di situ ada mata air. Jadi tidak bisa dimanfaatkan kalau itu. Nah, kalau yang ini tidak Gumi Dalam, akhirnya ada seperti tanaman, tapi semuanya itu disepakati di masyarakat adat. Yang mengelolanya adalah pejabat adat yang memang khusus menjaga ini. Nah, kalau di sini ya saya tahu itu adalah Malaka Walingumi ya yang mengelola ini. Mungkin kita juga penasaran sejauh pengelolaan
dari hutan adat ini hal apa yang dari kebijakan pemerintah salah satunya yang sempat ada benturan atau tidak sesuai sehingga masyarakat adat itu merasa kesulitan mungkin atau tidak maksimal dalam menjaga hutan adat dengan ada kebijakan pemerintah contohnya gitu. Kalau di sini sih di hutan adat di tempat kita ini sejauh ini nggak sampai sejauh itu ya dampaknya. Tapi kalau hutan adat di sebelah seperti di Bakat Bayan sama hutan adat Mendala itu ada. Karena di Bakat Bayan itu mata airnya dikelola oleh perusahaan daerah air minum PDAM, termasuk di Mendala, dan Mendala ini sekarang ada kolam renang juga di tengah hutan adat. Nah sementara ada CSR dari PDAM-nya diterima oleh desa setempat, dan di Mendala kolam Mendalanya itu dikelola oleh BUMDes-nya. Kan ini kalau kita melihat secara secara kepemilikan wilayah kelola terus manfaatnya ini nggak nyambung. Yang punya masyarakat adat kenapa yang dapat iya ya kenapa yang dapat iya feedbacknya itu justru Pemdes gitu. Ya. Kira-kira kalau misalnya permasalahan kayak begitu, apa langkah-langkah yang diambil baik dari masyarakat adat atau pemerintah sejauh ini gitu? Langkahnya sekarang mau kita berbicara keberadaan masyarakat di hadapan negara, kita ini tidak punya undang-undang organik. Nah situasi inilah yang disikapi oleh pemerintah kabupaten kita di Lombok Utara sehingga menerbitkan Perda nomor 6 tahun 2020 dan Perbup 4241 itu tahun 2021 untuk menuju proses penetapan masyarakat hukum adat melalui SK Bupati. Jadi kalau kita sudah di SK kan kita sudah menjadi subjek hukum, sudah punya legal standing. iya. Nah sama sekarang kalau PDAM mau ngasih masyarakat adat yang manakah yang mau dikasih? Tidak tertuju tentunya di mana. Iya, makanya hasil penetapan ini kan ada identifikasi saat ini sedang proses, hutannya di mana, tanahnya di mana dan sebagainya. Kalau sudah ini ditetapkan berarti kita sudah bisa diakui secara hukum. Ini loh kami, ini wilayah kami dan Anda sedang memanfaatkan hasil dari yang kami miliki. Jadi ya bayarnya ke kami. Nah saat ini kita tidak punya legalitas itu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang udah mulai ada langkah-langkah yang diambil untuk penetapan SK gitu. On proses tinggal mungkin bulan depan ini, di bulan Oktober ini tim identifikasi dan inventarisasi akan menyerahkan hasil pendataan masyarakat adat itu kepada tim verifikasi dan validasi. Dan kebetulan memang saya terlibat di tim identifikasi ini, tapi saya tugasnya di Kayangan dan Gangga, teman-teman yang lain tugas di wilayah Bayan. Jadi mungkin kami ingin dengar dari Bapak sendiri yang langsung ikut terjun bagaimana melihat kondisi dari hutan adat. Kira-kira apa sih pesan dan apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi harapan ke depannya atas hutan adat ataupun langkah-langkah pemerintah agar keberadaan hutan adat ini tetap dimiliki, terjaga gitu. Ya. Yang pertama, kalau melihat posisi dari keberadaan masyarakat hukum adat yang saat ini kan dari hasil yang sudah disepakati dari perwakilan-perwakilan itu ada beberapa komunitas itu sudah bersepakat menjadi satu kesatuan dengan penyebutan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bayan, dan itu sudah pasti lintas desa. Nah jika ini sudah lintas desa, maka sebaiknya kalau ada pemerintah desa mau membuat perdes tentang masyarakat adat, ditunggu dulu, tunggu hasil proses penetapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan di pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun harapan saya, tolong dipercepatlah proses penetapan ini karena begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Dan di saat negara dengan Pancasila yang beraneka ragam gitu, ya Bhinneka Tunggal Ika, ya sepatnya juga negara menghadirkan undang-undang masyarakat adat. Karena saat ini terlalu banyak kita berbicara masyarakat adat tapi legalitas hukumnya nggak pernah ada yang fokus untuk bisa menetapkan undang-undang itu. Itu sih harapan saya terkait pemerintah. Dan untuk masyarakat sendiri terutama kalangan muda, ya silahkanlah banyak bertanya kepada orang tua
Dan belajarlah dari pengalaman, sebenarnya masyarakat adat ini dia memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial, keamanan, lebih-lebih adalah soal pemanasan global. Karena masyarakat adat yang sejauh ini terbukti mampu menjaga hutan. Nah Pak, kan sekarang ini sedang marak terjadi kemarau panjang. Apakah di desa hutan adat pernah terjadi kebakaran hutan di sini Pak? Nah kalau di hutannya sih tidak, cuman yang sebenarnya disebut hutan itu Gunung Rinjani dengan area hutannya pun sebenarnya sudah termasuk hutan. Bahkan itu adalah disebut Gumi Dalam. Nah cuma kan sekarang menjadi tengger dan memang terjadi juga. Nah hanya saja di saat kita berbicara soal kemarau panjang dan lain sebagainya, ini kita berbicara tentang siapa sih yang mampu bertahan dalam kondisi ini. Kalau kita melihat atau mereview lagi dari dua sejarah yang terjadi di Pulau Lombok, itu soal gempa 2018 dan pandemi. Itu kalau orang mau banyak belajar, belajarlah sama masyarakat adat. Kenapa demikian? Pada saat gempa 400 jiwa lebih keluarga kita meninggal di Lombok Utara. Itu disebabkan karena gempa apa karena rumah? Dan jawabannya adalah karena bangunan. Dan di saat masyarakat adat punya rumah dengan pagarnya dari bambu, atapnya alang-alang, itu tidak satu pun yang rusak, apalagi sampai roboh. Tapi pemerintah sebelumnya menetapkan itu adalah rumah tidak layak huni. Dan jadi diberikan sempat bantuan waktu itu 7,5 juta untuk bangun rumah per rumah dengan ukuran minimal itu 4x6 dengan standar lantai minimal semen, dinding minimal batako, dan atap minimal seng. Kita nggak tahu, mungkin korban dari program pemerintah juga yang menyebabkan 400 jiwa lebih keluarga kita di Kelu. Itu kalau kita belajar dari gempa. Sekarang kita belajar dari pandemi. Pandemi di situ kita lockdown, semua tidak bisa beraktivitas kesana kemari. Masyarakat adat antang aja itu mau makan apapun dengan hasil buminya. Bahkan kalau banyak orang mendengar, mungkin melusuri ya, karena waktu itu media sosial dilarang. Selama pandemi itu orang di masyarakat adat kita di Baya, mereka begawi terus. Nggak pengaruh karena mereka stok pangannya ada dari hasil buminya sendiri. Tapi ya memang waktu itu diminta dari aparatnya jangan diekspos. Jadi nggak ada yang boleh upload di FB atau di media sosial gitu karena situasi sedang lockdown, lebih darurat. Nah ini kondisinya kalau kita mau belajar dari itu. Dan di saat terjadi pemanasan global sekarang atau sudah mulai saat ini, lahan-lahan sudah mulai agak kering. Maka pertanyaannya adalah orang yang tadi kita anggap nanamnya 1 kali setahun dengan punya lumbung, mereka itu dipastikan akan bertahan tanpa menanam pun untuk 5 tahun ke depan. Jadi di saat komoditi berubah, terus ada arsitektur berubah, dia akan ngaruh terhadap banyak hal. Dan sejauh ini ya yang saya lihat mungkin ada sekitar 40% masyarakat adat kita masih bertahan dengan lumbung itu dan padi lokalnya. Dan termasuk kalau kita berbicara soal sumber mata air ya hutan adatnya masih, walaupun saat ini sedang bergerilya dengan PDAM dan lain sebagainya, tapi ini akan dibicarakan lagi setelah proses penetapan itu. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi sebelah sana? Cukup? Oh iya, ini nama hutan adatnya apa? Kalau ini nama hutan adatnya Pawang Singang Borot. Pawang, Pawang Singang Borot. Singang Borot. Singang Borot. Pawang Singang Borot. Itu aja mungkin Pak untuk wawancara kita. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah disambut dengan baik. Kita juga kesini mau belajar sih Pak, mau banyak mendengar soal persoalan di sini. Kira-kira nanti mungkin bisa juga kita up nanti biar didengar sama yang lain. Ya, karena kita belajar teori tanpa kadang jarang sekali kita langsung terjun melihat keadaan gimana sih aslinya kehidupan masyarakat adat, hutan adat. Karena kalau soal teori pasti semua diakomodir, Ya, tapi tapi saat eksekusi dari peraturan dan lain sebagainya itu pasti ada hal-hal yang tidak terpenuhi, terutama di masyarakat adat yang sampai sekarang kita tahu masih simpang siur lah untuk legalitas dan kebutuhannya. Terkait dengan bagaimana kita menyikapi itu semua, ya saya kembalikan kepada teman-teman.
Tapi kalau kembali kepada tujuan hanya untuk menyelesaikan tugas, ya nggak perlu banyak-banyak ngobrol. Karena biar bagaimanapun memahami masyarakat adat, saya terlahir di sini. Setelah lulus kuliah 2010, itu baru 1 tahun setelah itu, di 2011 saya banyak belajar dari masyarakat adat. Dan begitu saya belajar dari 2011 sampai sekarang, itu makin banyak yang hal-hal yang luar biasa yang disimpan oleh masyarakat adat. Karena dia master plan-nya itu masyarakat adat. Kalau bagi saya kelas dewa mungkin kalau master plan-nya. Karena dia master plan-nya itu kayak di kampung, mungkin kalau ada sering ke kampung adat yang masih bertahan saat ini yang bisa kita kunjungi setiap saat di Senaru, kampung adat Senaru. Karena di situ juga banyak hal, mau berbicara pangan, mau dia berbicara kebencanaan, mau dia berbicara alam, sosial dan sebagainya. Itu udah wow, sudah. Semakin kita gali semakin luar biasa Makin potensi banyak, ya. hal-hal. Iya, karena sejauh ini kan kita melihat masyarakat adat dengan kekumuhannya, dengan kebodohannya, kemudian dengan kotornya mungkin dan sebagainya, suka nyiri dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, Seperti itu tidak seperti kalau makna kalau kita nyebut orang yang pertama merusak bumi, kita, dan yang saat ini mempertahankan bumi, mereka. Mau kita dari sering pakai kendaraan, terus dengan menggunakan ini hasil industri, mereka santai aja makan seadanya dari ladang mereka. Jadi Semoga kedepannya kita kembali lebih banyak berinteraksi, bisa berkunjung, mempelajari, dan mungkin teman-teman bisa ambil konsen kemasyarakatan yang untuk melihat bagaimana sih luar biasanya masyarakat adat itu mempertahankan alam yang mereka tempati dan alam yang mereka manfaatkan untuk kebutuhannya. Kembalikan ke moderator. Oke Pak, kita ucapkan terima kasih. Mungkin kita langsung pamit Mau juga. patut, Kita langsung Iya. balik. nggak balik dulu ke rumah. Kita mungkin karena ada selesai zuhur kita ada tugas lain. Wow. Iya, Pak. Main jauh juga tadi. Lumayan Iya. jauh. 2 jaman, 2 jam lebih kita di perjalanan. Tapi perjalanan ke sini emang wow, Cakep banyak ya? cakep, Iya. bagus Pemandangannya. pemandangannya. Luar biasa. Itu Pak. Biasa. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya. Kita mungkin langsung Iya. pamit ya. Nah itu dia tadi perjalanan kita dari pagi sampai siang. siang hari. Lihatlah mereka tuh. Lihat di sana.